Kepolisian Polres Konawe Selatan menggerahkan 500 personelnya dalam pengamanan sidang kasus Ibu Supriani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Supriani terlihat didampingi oleh kuasa hukum dan kerabatnya saat memasuki ruang sidang dengan agenda pembacaan dakwaan. Supriani merupakan terdakwa kasus penganiayaan dengan tuduhan telah menganiaya anak muridnya yang merupakan anak oknum polisi. Melakukan koordinasi dengan pihak Polda maupun dengan pihak Brimob. Kami dari awal sudah mendapat penyampaian informasi bahwa teman-teman dari PGRI maupun OKP akan turut hadir di kantor pengadilan untuk menyaksikan jalannya sidang pembukaan. Diketahui Supriani merupakan guru SDN 4 Baito yang sempat ditahan di lapas perempuan setelah dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid sekolah dasar hingga mengalami luka di paha yang terjadi pada 24 April lalu. Atas tuduhan tersebut, Supriani dan kuasa hukumnya sempat merasa keberatan dan menilai proses hukum itu sangat janggal. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukgir, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus yang menimpa Ibu Guru Supriani, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ibu Supriani yang didampingi oleh kuasa hukumnya. Ada Mas Syamsuddin. Selamat siang Bu Supriani dan juga Pak Syamsuddin. Ya, selamat siang Mbak. Oke. Pertama Pak Syamsuddin, izin saya mau mendengar begitu cerita dari Ibu Supriani, mungkin bisa menceritakan kronologis kejadian yang sebenar-benarnya menurut Bu Supriani itu sebetulnya seperti apa, Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menceritakan kronologis kejadian yang awal mula kejadian permasalahan itu ya. Awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 saya telah ditelepon sama Pak penyidik Pak Jeffrey ya. Dalam percakapannya saya disuruh menuju ke kantor Polsek Baito ya. Di situ akan dimintai keterangan. Ya, setelah itu saya datang di kantor itu, di situ sudah di dalam kantor sudah ada Pak Kapolsek, sudah ada Pak penyidik, ada kedua orang tua korban dan korban. Ya, di situ pertanyaan penyidik sesuai permasalahan ya, saya telah dilaporkan oleh orang tua murid yang ada di sekolah di SDN 4 Baito. Saya telah dilaporkan menganiaya Ananda Dalva, anak dari Pak Wibowo Hasim yang kebetulan polisi yang bertugas di Polsek Baito. Ya. Baik, di situ tapi saya, Ibu Supriani ya. Ibu Supriani, tapi sebetulnya tuduhan Ibu apakah benar memang melakukan penganiayaan atau bagaimana Bu? Tuduhannya apa dari pelapor ini? Iya, tidak Bu, saya tidak melakukan perbuatan itu karena siswa itu bukan siswa saya dan saya juga bukan mengajar siswa di kelas tersebut ya. Tugas saya mengajar di kelas 1B dan siswa korban tersebut ada di kelas 1A dan di kelas 1A pun ada gurunya sendiri atas nama Lilis Herlina Dewi. Oke, jadi tidak pernah mengajar begitu, lantas kemudian bagaimana Bu bisa timbul tuduhan seperti ini? Katanya juga anak tersebut mengalami luka dan kemudian lari ke tuduhan kepada Ibu Supriani. Iya. Awalnya anak itu mengaku ditanya kedua orang tuanya itu jatuh dari sawah. Setelah ayahnya mendengar perkataan itu
kasih tahu sama ayahnya, kemarin di sawah tidak jatuh katanya. Terus anak itu didesak sama ayahnya, dia mengaku katanya dipukul sama ibu guru kelas 1B. Oke, tapi Ibu apakah mengenal kedua orang tuanya ini sampai kemudian orang tuanya ini mendesak supaya anaknya ini mengaku dianiaya oleh Ibu Supriyani? Apakah Ibu ada hubungan atau mungkin ada permasalahan dengan orang tua siswa ini? Nggak ada Bu, nggak ada hubungan keluarga, tetangga pun jauh, beda desa ya. Cuma mungkin kenal sebatas orang tua dengan murid orang tua dengan guru di sekolah. Karena anaknya sekolah di SD 4 Baito. Gitu Bu. Baik, Bu Supriyani, saya mau ke Pak Syamsuddin. Pak Syamsuddin, barang bukti apa yang sudah disiapkan oleh tim hukum dari Bu Supriyani ini untuk meyakinkan bahwa memang Bu Supriyani ini tidak bersalah begitu dan tidak mengenal sama sekali mengenai murid yang menuduh Bu Supriyani menganiayanya? Ya, jadi terkait oleh alat bukti yang kami siapkan, itu pertama itu adalah saksi. Jadi saksi-saksi ini itu guru-guru yang mengajar di sekolah itu. Jadi kami juga telah sementara berkoordinasi dengan saksi ahli. Jadi kedepannya kami juga akan ajukan saksi ahli. Baik, Pak Syamsuddin, ini kan sudah ditetapkan sebagai terdakwa ya Pak ya, artinya kan berarti sudah P21 ya begitu. Nah ini barang bukti apa yang dimiliki sampai akhirnya kemudian Bu Supriyani ini sudah jadi terdakwa? Jadi gini, ini bukan lagi P21, hari ini sidang perdana. Jadi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang mereka perlihatkan di dalam berkas perkara, yang alat buktinya itu satu buah sapu ijuk, terus dengan foto luka anak tersebut yang beredar di media sosial. Itu alat buktinya itu. Oke. Apa yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum Pak Syamsuddin selanjutnya untuk kemudian membebaskan Bu Supriyani dari tuduhan? Ya, yang kami akan lakukan sekarang adalah menghadapi persidangan ini yang karena tadi sudah ada dakwaan, maka minggu depan hari Senin lagi kami akan sidang dengan eksepsi. Nah, di dalam eksepsi ini kita akan uraikan semua apa-apa saja yang kejadian ini. Terus yang kedua bahwa tempat mau direstorasi justice tapi ini tidak selesai karena berhubung persidangan tadi sudah berlangsung. Jadi mengenai perkara ini untuk kami bisa buktikan dan bebaskan terdakwa ini, ya insya Allah nanti kami akan persiapkan nanti ke depan. Setelah nanti kan kami belum ada, kami mau rapat internal dulu dengan tim kuasa hukum ini. Hal-hal apa yang kami akan lakukan. Baik, Pak Syamsuddin, Bu Supriyani ini informasinya, tapi tolong dikonfirmasi kembali ya. Informasinya Bu Supriyani ini sempat meminta maaf kepada orang tua siswi tersebut. Ya, jadi Ibu Supriyani ini memang benar, dia telah pernah meminta maaf kepada orang tua siswa. Siswa. Nah, di dalam disuruh mengaku permohonan permintaan maafnya itu malah justru dijadikan sebagai seolah-olah bahwa dia adalah sebagai pelakunya gitu. Sementara pengakuan dari Ibu Supriyani ini mulai dari tanggal 24 sampai 25 Ibu Supriyani ini sampai 26 dia tidak pernah mengajar di kelas tersebut. Bahkan sebelum-sebelumnya juga tidak pernah mengajar di situ. Hanya pada saat kebetulan di tanggal 26 ya. Di tanggal 26 Ibu Lilis ini minta tolong kepada Ibu Supriyani untuk mengecek kelasnya gitu. Jadi kejadian ini aja kami juga berpikir kok aneh gini ya. Jadi kegiatannya tidak pernah dilakukan, nanti di tanggal 26 itu diperintahkan sama itu pun cepat saja, kok di tanggal 26 sudah ada laporan. Oke, baik. Tentu kita berharap permasalahan ini bisa selesai seadil-adilnya, terungkap sebagaimana mestinya. Terima kasih banyak Pak Supriyadi, Ibu Supriyani dan juga Pak Syamsuddin atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga sehat selalu. Selamat siang. Baik, terima kasih.